Kata Nabi ini, kata Nabi, Rasul, kalau sudah berkata itu fakta, bukan tipu-tipu. Jadi nggak ada main-main sama Rasul. Kalau yang berjihad pakai kuda, 2 bagian harta ghanimah Rasul berikan. Kalau yang berjalan kaki, Rasul berikan 1 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wa tafriqihi baina hukmaini bisifatin imma ma'a dzikrihima ka khabri sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil farasi sahmaini walir rajuli ay sahibihi sahman fatafriquhu baina hadainil hukmaini bihataini sifataini law lam yakun li'iliyati kulli minhuma lakana ba'idan, dan membedakannya syari antara 2 hukum, membedakan dengan sifat. Imma ada kala beserta sebut huma keduanya 2 hukum seperti khabar 2 yang sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul memberi, ianya Rasul, bagi penunggang kuda akan 2 bagian, dan bagi penjalan kaki akan, artinya yang mempunyai kaki, akan 1 saham. Maka bermula membedakannya syari antara 2 ini hukum, membedakan dengan 2 ini sifat. Itu jikalau tidak ada ianya tafriq, itu bagi menjadi ilat bagi tiap-tiap daripada keduanya hukum. Lakana, niscaya sungguh ada ianya tafriq, itu ba'id, jauh. Lanjutan daripada al-ima. Ima ialah sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Sifat yang ada dalam Al-Quran atau yang dinaskan dalam hadis, yang ada dalam hadis menyertai dengan hukum. Hukum juga begitu, juga ada dalam hadis atau dalam Al-Quran. Bicara tentang malfud, malfud ada 2, ada yang pada hakikat, ada yang pada takdir. Pengertian pada hakikat yaitu sifat ini tertera di dalam hadis. Bicara tentang ataupun fil takdir, pada takdir, malfud pada takdir, itu tidak tertera di dalam hadis, yaitu takdir, enggak ada dalam kata-kata Nabi. Contoh selanjutnya adalah
tafriqihi baina hukmaini bi sifatin. Syari' membedakan antara dua hukum dengan satu sifat. Syari' membedakan dua hukum dengan sifat. Di sini contoh di sini membedakan syari' antara dua hukum dengan sifat ada dua bagian. Pembagian yang pertama, kedua hukum itu disebut, satu bagian lagi salah satu hukumnya disebut. Nah, di sini ada tafriqihi, ada dua bagian, ada yang disebutkan keduanya hukum, ada disebutkan salah satu. Nah, di sini yang kita bahas tentang disebutkan dua hukum sekaligus. Contohnya hadis sahih, dua yang sahih. Anahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala li farasi sahmaini wali rajuli sahman. Rasul yang berjihad datang dengan kuda memberikan harta ghanimah dua bagian. Untuk yang berjalan kaki, Rasul memberikan harta ghanimah satu bagian. Ini hukum ja'ala ada dalam kalam Nabi. Sifat farasiyah, rajuliyah, ini juga ada dalam kalam Nabi. Di sini jangan kita salah mengerti. Yang menjadi sifat di sini, farasiyah, rajuliyah, bukan farasi, bukan rajuli. Sebelum kita bahaskan tentang ini, kita bedakan dulu di sini maksud sifat di sini. Sifat di sini maksud sifat di sini yang bukan ghayah, yang bukan syarat, yang bukan istisna, yang bukan istidrak. Memang sifat di sini sifat lafaz yang mengkait, lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain. Memang begitu, tapi di sini khusus pada contoh di sini yang sifat lafaz yang berkaitan dengan lafaz lain yang bukan syarat, yang bukan ghayah, yang bukan istisna. Jadi sifat di sini lebih gampang kita pahami sifat dalam ilmu nahwu lah, sifat dalam ilmu nahwu. Tapi tetap sifat lafaz yang berkaitan dengan lain, karena di sini ja'ala li farasi berkaitan dengan ja'ala. Karena muta'ala huruf jar kalau pada ja'ala itu berkaitan. Jadi sifat ini tetap lafaz yang berkaitan, tapi yang bukan ghayah, yang bukan syarat, yang bukan istisna, yang bukan istidrak. Itu saja. Nah, yang menjadi sifat malfud di sini li farasiyah, yang menjadi hukum di sini ja'ala. Ingat, jangan lupa ima adalah sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Hukum adalah ja'ala. Sifat yang malfud adalah li farasiyah dan li rajuliyah. Rajuliyah dan farasiyah ini keduanya sifat yang malfud, yaitu malfud di sini malfud pada hakikat, karena sifat ini tersebut tertera di dalam hadis Nabi. Jadi yang menjadi sifat di sini farasiyah, rajuliyah,
bukan farasi, bukan rajuli. Kalau farasi, kalau rajuli, ini bukan sifat, ini lakab. Kan ima adalah sifat, sedangkan kalimat farasi, rajuli ini bukan sifat, ini lakab. Lakab dalam ilmu usul fiqh adalah isim jenis, isim jam'i, alamiah. Sedangkan sifat lafaz yang berkaitan dengan yang lain. Ya, jadi di sini sifat di sini ya, yang seperti yang telah kami sebutkan tadi, sifat yang bukan raya, yang bukan syarat, yang bukan istisna, yaitu farasiyah di sini. Farasiyah yang menjadi sifat. Orang yang menunggang kuda, orang yang berjalan kaki, ini yang menjadi sifat. Berarti yang menjadi sifat di sini bukan kata seperti yang ditulis di sini, yaitu farasi, kalimat farasi, kalimat rajuli, ini lakab, lakab. Jadi harus kita palingkan. Sifat di sini makna farasi ini adalah farasiyah, rajuliyah. Karena imak sifat kan, imak sifat. Jadi sifat farasiyah, rajuliyah. Kalau kalimat farasi, kalimat rajuli ini lakab. Lakab tidak boleh menjadi imak. Lakab tidak ada tempat masuk, tidak ada tempat masuk di dalam membahas hukum, dalam mengalasankan hukum. Inilah yang dimaksud dengan al-ima. Li farasi sahmaini, li rajuli, ini dua sifat. Ini dua sifat, dan ini menjadi alasan untuk hukum jahalah. Kenapa Rasul memberi dua saham bagi yang berjalan dengan kuda, yang menunggang kuda, sedangkan yang berjalan kaki untuk jihad, untuk berjihad, Rasul memberi satu bagian dari harta ghanimah. Alasannya yaitu karena dia datang bersama kuda, penunggang kuda, jadi berhak dua bagian, satu untuknya, satu untuk kuda, karena datang dengan kendaraan. Jadi pembagiannya lebih banyak dia, sedangkan yang berjalan kaki satu bagian. Nah, hukum di sini ja'ala, Rasul membedakan Rasul bagi yang penunggang kuda, yang datang dengan kuda, Rasul memberi dua bagian, sedangkan yang berjalan kaki satu bagian. Ini dua hukum ini Rasul memisahkan dengan sifatnya, itu yang menunggang kuda dua bagian, sedangkan yang berjalan kaki satu bagian. Ini kan beda, dua hukum beda. Yang membedakan Rasul syari, yaitu Rasul membedakan dengan apa? Membedakan Rasul yaitu dengan sifat di sini, yaitu farasiyah, rajuliyah, yang menunggang kuda dua bagian harta ghanimah, yang berjalan kaki satu bagian. Kalau sifat sifat farasiyah, sifat rajuliyah, kan ini memisahkan dua hukum. Kalau sifat ini bukan menjadi ilat untuk dua hukum itu, lakana baidan, berarti Rasul membedakan dua hukum itu jauh daripada syari. Kalau bukan ilat, bukan menjadi ilat, sifat ini bukan menjadi ilat untuk memisahkan dua hukum, lakana baidan, berarti memisahkan Rasul itu jauh, sedangkan kata baidan, kata jauh tidak layak dengan sebab
syari, rasul, fasih. Dan lafaz ini sudah tertera di dalam kata-kata Nabi. Telah Nabi sebutkan. Kata Nabi ini, kata Nabi, Rasul, kalau sudah berkata itu fakta, bukan tipu-tipu. Jadi nggak ada main-main sama Rasul, nggak ada main-main. Kalau sudah berkata, itu fakta, itulah yang terjadi. Jadi memang kejadian masa lalu, masa-masa awal-awal Islam, kalau yang berjihad pakai kuda, 2 bagian harta ghanimah Rasul berikan. Kalau yang berjalan kaki, Rasul berikan 1 bagian. Ini fakta, bukan tipu-tipu. Jelas. Sekali lagi, ingat, jangan lupa dengku, jangan lupa farasiyah yang menjadi sifat, rajuliyah yang menjadi sifat. Bukan kalimat seperti yang ada di sini farasi. Farasi ini lakab, rajuli lakab. Lakab bukan sifat. Sifat farasiyah, rajuli lakab. Lakab ada alamiah, isim jamak, isim jenis. Jadi imak ini sifat, bukan lakab. Jadi ini kalimat farasi harus kita palingkan. Farasiyah, rajuliyah. Sedangkan hukum yaitu jahala. Di sini jelas pengertian al-ima. Sifat yang malfud di sini malfud pada hakikat, bukan malfud pada takdir, karena sifat ini tertera di dalam hadis. Sifat yang malfud menyertai dengan hukum juga malfud. Jahala juga ada dalam hadis, sifat juga ada dalam hadis. Jadi kedua-duanya sifat mansus, hukum juga mansus. Kedua-duanya tersebut di dalam hadis. Ini contoh malfud pada hakikat, bukan pada takdir. Kalau pada takdir nanti ada di depan lagi. Contohnya ada di depan. Cukup di sini dulu. Dalam video yang akan datang akan kita lanjutkan pilah yang kedua atau bagian yang kedua. Karena tafriqihi baina hukmaini bisifati ada 2 bagian. Dalam video ini cukup 1 saja. Video akan datang akan kita lanjutkan bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.